Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risa Aprilia dengan NIM 1302619062 dari kelas Pendidikan Fisika B 2019 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi energi terbarukan yang berjudul pemanfaatan energi terbarukan dalam sistem pembangkit di Indonesia. Untuk memenuhi nilai tugas pembelajaran fisika berbasis ICT dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hadi Nasbe, SPD MSI. Di sini ada dua topik materi. Yang pertama ada pengertian energi dan pengelompokannya. Yang kedua ada pemanfaatan sistem pembangkit di Indonesia. Yang pertama di sini ada pengertian energi dan pengelompokannya. Energi adalah hal yang membuat segala sesuatu di sekitar kita terjadi atau kemampuan untuk melakukan usaha. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi ini disebut dengan sumber energi. Nah, teman-teman, energi itu di muka bumi ini sangat banyak pengelompokannya. Berdasarkan ketersediaannya di alam, energi terbagi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Untuk pengertiannya lebih lanjut dan contoh-contohnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi. Nah, definisi paling umum dari energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Untuk energi tak terbarukan, mengapa energi ini dapat dikatakan tak terbarukan? Karena apabila sumber daya tersebut sudah digunakan, akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk menggantikannya. Berbahaya bagi lingkungan karena menimbulkan polusi udara, air, dan tanah yang berdampak pada kelangsungan makhluk hidup. Nah, selanjutnya di sini ada pemanfaatan energi terbarukan dalam sistem pembangkit di Indonesia. Yang pertama ada pembangkit listrik energi matahari atau sel surya. Yang kedua ada pembangkit listrik energi angin. Selanjutnya yang ketiga ada pembangkit listrik energi air. Yang keempat ada pembangkit listrik energi panas bumi. Dan yang terakhir untuk pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikembangkan di Indonesia ada pembangkit listrik energi pasang surut. Nah, yang pertama di sini ada pembangkit listrik energi matahari atau sel surya. Energi yang dipancarkan oleh matahari yang mencapai bumi setiap menit akan cukup untuk memenuhi kebutuhan energi seluruh penduduk di planet bumi selama 1 tahun. Nah, kenapa bisa 1 tahun? Karena energi yang dikeluarkan oleh matahari itu jumlahnya sangat besar, maka dapat dikatakan bisa memenuhi kebutuhan energi penduduk di bumi dalam 1 tahun. Tetapi dikatakan 1 tahun jika pembangkit listrik energi matahari atau sel surya ini bisa menangkap energi dari matahari itu dengan benar. Selanjutnya yaitu ada pembangkit listrik energi angin. Nah, pada saat angin bertiup, angin disertai dengan energi kinetik atau gerakan yang bisa melakukan suatu pekerjaan. Tenaga angin juga bisa dimanfaatkan menggunakan baling-baling yang dipasang di puncak menara yang disebut dengan turbin angin yang akan menghasilkan energi mekanik atau listrik. Nah, turbin-turbin yang dipasang di puncak, ini bisa kita lihat di gambar samping, ini sebagai contoh.
dipasang di puncak menara. Yang ketiga dari pemanfaatan pembangkit listrik di Indonesia yaitu ada pembangkit listrik energi air. Tenaga air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir atau air terjun. Air yang mengalir ke puncak baling-baling yang ditempatkan di sungai akan menyebabkan baling-baling bergerak dan menghasilkan tenaga mekanik atau listrik. Pada umumnya, bendungan dibangun di seberang sungai untuk menampung air di mana sudah ada danau. Air selanjutnya dialirkan melalui lubang-lubang pada bendungan untuk menggerakkan baling-baling modern yang disebut dengan turbin untuk menggerakkan generator dan akan menghasilkan listrik yang akan digunakan oleh makhluk hidup. Manusia maksudnya di sini ya. Yang selanjutnya ada pembangkit listrik energi panas bumi. Nah, energi panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi. Pusat bumi cukup panas untuk melelehkan bebatuan. Tenaga panas bumi bersifat terbarukan selama air yang diambil dari bumi dimasukkan kembali secara terus-menerus ke dalam tanah setelah didinginkan di pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau yang disingkat dengan PLTPB adalah pembangkit listrik tenaga batu bara biasa, hanya tidak memerlukan bahan bakar. Uap atau air panas langsung berasal dari bawah tanah dan menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator yang menghasilkan listrik. Nah, di sini ada pembangkit listrik energi pasang surut. Energi air pasang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik seperti halnya listrik tenaga air, tetapi dalam skala yang lebih besar. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita dapat menarik kesimpulan dari tadi, 2 topik materi. Yang pertama, pengertian energi dan pengelompokannya. Yang kedua, yaitu, pemanfaatan pembangkit listrik di Indonesia yang sudah dikembangkan. Nah, di sini ada kesimpulannya yaitu energi merupakan kebutuhan dasar manusia dan terus meningkat sejalan dengan tingkat kehidupannya. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya dengan perubahannya mempengaruhi lingkungan dan udara yang kita hirup dengan berbagai cara. Energi dibagi menjadi energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Nah, energi terbarukan adalah energi yang dihasilkan dari sumber alami seperti matahari, angin, dan air. Dapat dihasilkan lagi dan lagi, makanya kita sebut dengan energi terbarukan. Karena bisa kita hasilkan secara terus-menerus. Yang kedua, di sini ada energi tak terbarukan adalah sumber energi yang keberadaannya di alam terbatas dan akan habis dalam kurun waktu tertentu, yaitu seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, sekian video pembelajaran untuk memenuhi nilai pembelajaran fisika berbasis ICT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.